Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Provinsi Lampung, Reihana Wijayanto, sejatinya menjalani pemeriksaan kedua kalinya di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat 19 Mei 2023. Namun, dia meminta penundaan klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN guna melengkapi sejumlah data terkait asal-usul kekayaannya. KPK memanggil kembali Reihana setelah pemanggilan pertama pada Senin 8 Mei lalu lantaran memiliki beberapa data keuangan Reihana yang perlu diklarifikasi. Pemanggilan Reihana lanjutan yang lalu, KPK sekarang sudah punya beberapa data keuangan, jadi beberapa perlu klarifikasi beliau, kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Pada pemeriksaan yang dilakukan pertama, Pahala mengungkapkan KPK menemukan dua kejanggalan terkait LHKPN Reihana. Pertama, Reihana tidak mengisi LHKPN miliknya sendiri, tetapi diisikan oleh stafnya. Itulah sebabnya LHKPN Reihana tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimiliki, lantaran stafnya tidak mengetahui secara pasti. Temuan ini juga menjawab terkait keanehan harta kekayaan Reihana yang tidak mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Kejanggalan kedua, yakni Reihana memiliki 6 rekening bank, tetapi yang dilaporkan hanya 1 rekening pada LHKPN atas nama dirinya. Untuk diketahui, Reihana dipanggil KPK bukan baru kali pertama. Dia pernah diminta klarifikasi LHKPN pada 2021 lalu. Meskipun KPK mengaku saat itu pemeriksaan tidak membuahkan hasil. Sedangkan pemanggilan pada 8 Mei lalu dilakukan setelah Reihana disorot warganet lantaran kerap pamer gaya hedon di media sosial. Reihana yang diketahui menjabat sebagai Kadinkes selama 14 tahun itu pamer beberapa koleksi tas dan mobil berharga fantastis. 2 kali dipanggil oleh KPK menguatkan dugaan publik bahwa ada sesuatu yang janggal terkait harta kekayaan Reihana. Terlebih, selama ini pola-pola yang dilakukan KPK, rata pejabat yang dipanggil lebih dari 1 kali berpotensi menjadi tersangka. Sebut saja Rafael Alun Trisambodo. Rafael disorot usai masalah penganiayaan yang dilakukan putranya, Mario Dandi, terhadap David Ozora. Mario yang kerap pamer harta, lalu menyeret sang ayah yang turut disorot netizen. Rafael diperiksa pertama kali oleh KPK pada 1 Maret 2023 lalu. Kemudian, dia kembali dipanggil KPK berikut sang istri pada 24 Maret. Lantas, setelah 2 kali dimintai klarifikasi, pada 30 Maret, KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka. Rafael diperiksa kembali pada 3 April dengan status tersangka dan di hari yang sama dia resmi ditahan oleh KPK. Pada 10 Mei, Rafael kembali ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Nasib yang sama juga dirasakan pejabat Kemenku lainnya, adalah Andi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah 2 kali memenuhi panggilan KPK. Andi sebelumnya viral lantaran diduga memiliki rumah mewah di legenda wisata Cibubur. Gaya hidup hedon istri dan anak Andi juga turut disorot netizen. Andi Pramono diperiksa pertama kali pada 14 Maret 2023. Kemudian dia dipanggil lagi oleh KPK pada 26 Maret 2023. Lantas, KPK menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka pada 15 Mei. Berkaca dari pola penetapan tersangka oleh KPK sebelumnya, apakah nasib sama akan terjadi pada Reihana?
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Syafrina memandang ada perubahan pola penetapan tersangka korupsi oleh KPK terkait LHKPN. Almas menyebut, penetapan tersangka berawal dari sorotan terhadap LHKPN pejabat-pejabat tersebut yang dinilai tidak wajar. KPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN, dan ini bukan kewenangan baru. Jadi, LHKPN itu semestinya tidak hanya diterima dan ditumpuk, tetapi juga dilakukan pemeriksaan, kata Almas dalam program Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Rabu 17 Mei. Menurut Almas, tentu KPK melakukan klarifikasi LHKPN kepada para pejabat tak hanya ihwal besaran nilai harta, tetapi juga ihwal dugaan-dugaan adanya sumber harta yang tidak sah. Ahli Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Profesor Muzakir, menyoroti ihwal fenomena beberapa waktu belakangan, di mana KPK langsung sigap mengklarifikasi LHKPN pejabat yang disorot karena gaya hidup mewahnya. Saya agak kecewa beberapa waktu belakangan ketika ada yang menggunakan harta kekayaan agak show up langsung diperiksa. Kalau harta kekayaannya diperoleh secara sah ya boleh saja. Urusan show up itu kan gaya hidup masing-masing saja. Tidak ada larangan dalam hukum pidana. Karena kalau gayanya pura-pura culun tapi harta simpanannya banyak di luar negeri kan sama saja. Pungkas Muzakir. Dijelaskan Muzakir, ketika seorang pejabat dipanggil pertama kali oleh KPK untuk dilakukan klarifikasi atas LHKPN, maka pendekatan yang dilakukan oleh KPK adalah ranah hukum administrasi. Ketika ada sangkaan-sangkaan atau sesuatu yang dicurigai, maka KPK menurutnya akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Artinya terperiksa harus diberi waktu untuk membuktikan asal-usul harta kekayaannya, kata Prof. Muzakir kepada Forum Keadilan via sambungan telepon pada Jumat 19 Mei 2023. Ketika nantinya pejabat yang bersangkutan masih tidak bisa membuktikan sumber hartanya, barulah diberi kesempatan selama 2 atau 3 bulan untuk mengumpulkan bukti-bukti, dan hartanya akan ditahan terlebih dahulu oleh negara sampai dia bisa membuktikannya. Ketika sampai waktu yang ditentukan, yang bersangkutan masih belum bisa membuktikan asal hartanya, maka hartanya diambil oleh negara. Yang jadi masalah sekarang itu, ketika pejabat tidak bisa membuktikan asal hartanya, seolah-olah sudah terjadi tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Itu tidak benar juga, katanya. Kalau TPPU itu harus ada pembuktian predicate crime-nya. Kalau tidak bisa dibuktikan, maka tidak bisa disebut TPPU. Harus objektif lah dalam penegakan hukum. Lanjut Muzakir. Terkait penetapan tersangka oleh KPK, kata Muzakir, sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan punya hak sebagai calon tersangka. Calon tersangka mempunyai setidaknya 4 hak, yaitu untuk diperiksa sebagai calon tersangka, hak untuk mengajukan barang bukti dan alat bukti, hak untuk mengajukan saksi-saksi, dan hak mengajukan ahli, kata pria kelahiran 7 April 1957 itu. Selain itu, mekanisme penetapan tersangka oleh KPK maka harus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru. KPK sudah tidak bisa menggunakan pola lama karena sudah tidak relevan dalam konteks perkembangan hukum. Pertama, apabila ada dugaan tindak pidana korupsi, maka langkah pertama adalah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit investigasi. Karena menurut hukum, yang bisa menentukan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK. Selama ini KPK menggunakan lembaga lain. Menurut saya itu sudah tidak benar, katanya.
ketika sudah ada audit investigasi, lanjut Muzakir. Maka, di situ akan ada indikasi-indikasi pejabat mana yang diduga bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut. Jadi KPK harus objektif, tidak bisa yang tidak disukai dikebuk dulu. Tak boleh juga, karena di dalam pertanggungjawaban keuangan negara itu harus jelas siapa yang bertanggung jawab terkait laporan pertanggungjawaban keuangan itu. Katanya, KPK tidak boleh subjektif, mentang-mentang dia seorang pejabat lantas dikebuki, harus dibuktikan pejabat itu korupsi. Kalau bawahannya yang korupsi, maka bawahannya itu yang bertanggung jawab, ungkapnya. Di sisi lain, Prof. Muzakir mengaku kecewa dengan kinerja KPK yang selama ini terkesan melakukan pembiaran dengan hanya menerima dan menumpuk LHKPN. KPK baru heboh mengklarifikasi LHKPN sejumlah pejabat setelah mendapat sorotan. Dia membandingkan ketika LHKPN masih di bawah lembaga independen, di mana saat seorang pejabat mengalami peningkatan kekayaan signifikan, maka akan langsung diklarifikasi. Tak hanya secara berkas, tetapi petugas turun ke lapangan. Nah, sekarang begitu ada orang berkasus, baru dibuka satu persatu. Ya menurut saya telat lah. Seharusnya KPK sebagai lembaga pencegahan tindak pidana korupsi, ketika ada pejabat laporannya naik signifikan, tinggal dipanggil saja, diklarifikasi, supaya clear tuturnya. Untuk itu, Muzakir menyarankan dibentuknya tim kerja untuk melakukan investigasi terhadap naiknya harta kekayaan pejabat berdasarkan LHKPN. Semua pihak dikerahkan, seperti pihak kepolisian maupun kejaksaan, karena diduga dalam tindak pidana itu bukan hanya pidana korupsi saja, melainkan bisa juga ada pidana umum, perbankan, dan lainnya. Nah, kalau ranah KPK saja, semua dikorupsikan itu tendensi yang kurang bagus juga. Kalau perkaranya tindak pidana perbankan tapi dikorupsikan, tidak bagus juga. Dan kalau itu semua diserahkan ke KPK, maka KPK hanya menyeleksi yang ranah korupsi saja. Yang bukan korupsi tidak akan diproses, paparnya. Sebaiknya melibatkan semua aparat penegak hukum. Apakah ini tindak pidana korupsi, umum, ada pidana khusus yang lain? Jadi, ketika itu terdeteksi ada pidana umum atau narkoba misalnya, maka langsung polisi bergegas mengambil alih. Jadi, tidak hanya mengandalkan KPK saja. Tanda